Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esna, kelas PIC semester 5. Jadi di sini saya akan membahas tentang penelitian tindakan kelas. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus mengetahui apa itu penelitian tindakan kelas. Mungkin nanti teman-teman dapat membacanya juga pada slide yang telah saya tampilkan ini. Oke. Penelitian tindakan kelas atau PTK dalam bahasa Inggris disebut Classroom Action Research atau CAR. Terdapat tiga kata kunci dalam istilah ini. Yang pertama, penelitian. Yang kedua, tindakan. Yang ketiga, kelas. Jadi kita akan membahas satu persatu dari ketiga kata kunci ini. Oke, yang pertama ada penelitian. Jadi penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan dari suatu masalah. Yang kedua ada tindakan. Tindakan adalah suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu. Yang ketiga, kelas. Kelas adalah tidak terikat pada ruang yang sempit tetapi lebih luas. Kelas menunjukkan sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dan dari guru yang sama pula. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang penelitian tindakan kelas atau pengertian penelitian tindakan kelas. Jadi, penelitian tindakan kelas adalah proses pengkajian masalah pembelajaran di kelas melalui refleksi diri dalam upaya memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan berbagai tindakan yang terencana dalam situasi yang nyata, serta menganalisis setiap pengaruh dan perlakuan tersebut. Oke, yang berikut tentang tujuan PTK. Yang pertama, memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran yang dilaksanakan guru agar tercapainya tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi, menemukan solusi, dan mengatasi masalah pembelajaran di kelas. Yang ketiga, memperbaiki dan meningkatkan kinerja pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Yang keempat, meningkatkan dan memperkuat kemampuan guru dalam memecahkan masalah-masalah pembelajaran dan membuat keputusan yang tepat bagi siswa. Oke, yang berikutnya tentang fungsi PTK. Oke, yang pertama, mendiagnosis masalah-masalah pembelajaran yang muncul di kelas. Yang kedua, memecahkan masalah-masalah khusus pembelajaran yang dihadapi oleh guru dan siswa di kelas. Yang ketiga, memantapkan pengelolaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru supaya praktik pembelajaran berkualitas. Yang keempat, memperkuat tanggung jawab guru terhadap perencanaan dan pelaksanaan kurikulum. Oke, yang berikutnya ini tentang prinsip-prinsip PTK. Yang pertama, tidak mengganggu komitmen guru sebagai pengajar. Yang kedua, teknik pengumpulan data tidak menyita waktu. Yang ketiga, metode yang digunakan reliable. Yang keempat, masalah penelitian adalah masalah pembelajaran yang merisaukan. Yang kelima, guru bersikap konsisten terhadap etika pekerjaannya. Yang berikut tentang kriteria PTK. Oke, yang pertama, PTK merupakan kegiatan yang berupaya memecahkan masalah pembelajaran dengan dukungan ilmiah. Yang kedua, PTK merupakan kegiatan penting untuk mengembangkan profesi guru melalui aktivitas berpikir kritis dan sistematis. Yang ketiga, persoalan yang dipermasalahkan dalam PTK berasal dari adanya permasalahan nyata dan aktual dalam pembelajaran di kelas. Yang keempat, PTK dimulai dari permasalahan yang sederhana, nyata, jelas, tajam, mengenai hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Yang kelima, adanya kerjasama antara praktisi, yaitu guru dan kepala sekolah. Oke, berikutnya ini tentang kelebihan dan kelemahan dari PTK. Kita akan membahas tentang kelebihannya terlebih dahulu.
Oke, kelebihan yang pertama, praktis dan langsung relevan untuk situasi yang aktual. Kedua, kerangka kerjanya teratur. Yang ketiga, berdasarkan pada observasi nyata dan objektif. Yang keempat, fleksibel dan adaptif. Yang kelima, dapat digunakan untuk inovasi pembelajaran. Yang keenam, dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum tingkat kelas. Yang ketujuh, dapat digunakan meningkatkan kepekaan atau profesionalisme guru. Berikutnya kita akan membahas tentang kelemahan dari PTK. Yang pertama, validitasnya masih sering disangsikan. Yang kedua, tidak dimungkinkan melakukan generalisasi karena sampelnya sangat terbatas. Sehingga kurang kontrolnya terhadap variabel bebas sangat sedikit. Yang kedua, peran guru yang one-man show, bertindak sebagai pengajar dan sekaligus meneliti, sering membuat dirinya menjadi kerepotan saat mengajar. Dalam hal ini, guru harus mampu menguasai pengetahuan dan keterampilannya. Yang keempat, praktisi mengevaluasi dirinya sendiri. Yang kelima, memakan waktu yang lebih lama. Yang keenam, tidak ada validasi penulisan dalam penyajian laporannya. Yang ketujuh atau yang terakhir, kerentanan terhadap tekanan. Oke, mungkin itu saja pembahasan PTK dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materinya, dan mungkin penyampaian materinya kurang luas. Mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.